Bayangkan sebuah dunia di mana dokter bisa mengobati penyakit, bahkan sebelum gejalanya muncul. Sebuah dunia di mana organ baru bisa ditumbuhkan di laboratorium, dan penyakit genetik yang mematikan bisa disembuhkan selamanya. Ini bukan fiksi ilmiah, melainkan gambaran masa depan kesehatan kita yang akan terwujud dalam 2 dekade ke depan. Antara tahun 2025 hingga ke 2040, selamat datang di era baru kecerdasan kesehatan, di mana teknologi dan biologi menyatu untuk merevolusi cara kita hidup. Selama ini, dunia medis lebih banyak bersifat reaktif. Kita menunggu sakit, baru berobat. Namun, era baru ini akan mengubahnya menjadi prediktif, personal, dan preventif. Batas antara apa yang biologis dan apa yang teknologis akan semakin kabur. 3 kekuatan besar sedang mendorong perubahan ini: kecerdasan buatan, bioteknologi, dan ekosistem data digital. Mari kita selami satu persatu. Pertama, kecerdasan buatan atau AI. AI akan menjadi tulang punggung baru dalam dunia medis. Pada tahun 2030, diperkirakan lebih dari 70% diagnosis medis akan dibantu oleh AI. Algoritma canggih yang dilatih dengan jutaan data dari hasil pemindaian, rekam medis, dan informasi genomik akan mampu melihat pola-pola yang seringkali terlewat oleh mata manusia. Kemampuan AI dalam membaca gambar radiologi, menganalisis jaringan patologi, dan mengurai data genetik akan jauh melampaui kemampuan dokter sekalipun. Bahkan lebih menakjubkan lagi adalah konsep kembar digital atau digital twin. Bayangkan, sebuah replika virtual dari tubuh Anda, lengkap dengan semua sistem biologisnya. Dokter bisa menguji berbagai jenis obat dan terapi pada kembaran digital Anda terlebih dahulu, untuk melihat mana yang paling efektif dan minim efek samping, sebelum menerapkannya pada tubuh Anda yang sebenarnya. Ini adalah puncak dari pengobatan personal yang sesungguhnya. Pendorong kedua adalah revolusi bioteknologi dan rekayasa genetika. Teknologi seperti CRISPR, yang berfungsi seperti gunting molekuler, memungkinkan kita untuk mengedit DNA dengan presisi luar biasa. Ini membuka pintu untuk menyembuhkan penyakit keturunan yang selama ini dianggap tidak ada obatnya, seperti fibrosis kistik distrofi otot, atau bahkan beberapa jenis kanker yang diwariskan. Kita tidak lagi hanya mengobati gejala, tapi memperbaiki akar masalahnya langsung di dalam gen. Selain itu, ada juga biofabrikasi. Ini adalah proses menumbuhkan jaringan, bahkan organ utuh seperti jantung atau ginjal, di dalam laboratorium menggunakan sel pasien sendiri. Jika berhasil, teknologi ini bisa mengakhiri krisis donor organ yang panjang pada pertengahan tahun 2030. Pengobatan presisi juga akan semakin canggih, di mana terapi akan disesuaikan secara spesifik berdasarkan profil genetik, gaya hidup, dan bahkan komunitas mikroba yang hidup di dalam tubuh kita. Pendorong ketiga adalah data dan ekosistem kesehatan digital. Setiap hari, kita menghasilkan data kesehatan yang sangat besar. Perangkat wearable seperti jam tangan pintar dan sensor implan akan terus memantau tanda vital kita: tekanan darah, gula darah, kadar oksigen, hingga tingkat stres secara real-time 24 jam sehari. Data ini, jika dikumpulkan dalam skala besar, akan menjadi bahan bakar bagi sistem AI untuk memprediksi risiko penyakit tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi seluruh populasi. Keamanan data ini tentu menjadi prioritas. Dan teknologi seperti blockchain serta enkripsi canggih akan memastikan bahwa informasi kesehatan pribadi kita tetap aman, sambil memungkinkan kolaborasi riset global yang aman. Terobosan-terobosan ini kemudian melahirkan bidang-bidang baru yang luar biasa dalam rekayasa biomedis. Salah satunya adalah nanomedicine. Bayangkan partikel-partikel super kecil, berukuran nano, yang bisa diprogram untuk mengantarkan obat langsung ke sel kanker, tanpa merusak sel sehat di sekitarnya. Ini akan membuat pengobatan seperti kemoterapi menjadi jauh lebih efektif dengan efek samping yang minimal. Lalu ada antarmuka otak, computer RTO, brain-computer interface, BIS. Teknologi ini menciptakan jembatan langsung antara otak dan mesin. Bagi pasien lumpuh, ini adalah harapan baru. Mereka bisa menggerakkan lengan robotik atau kursi roda hanya dengan pikiran. Teknologi ini juga akan mempercepat proses rehabilitasi stroke dengan membantu otak membangun kembali koneksi saraf yang rusak. Kemudian ada medicine regeneratif. Dengan menggunakan sel punca atau stem cell, para ilmuwan sedang belajar cara memperbaiki jaringan yang rusak. Jantung yang lemah setelah serangan jantung bisa diperbaiki, tulang rawan yang aus bisa ditumbuhkan kembali, dan bahkan beberapa penelitian menunjukkan potensi untuk membalikkan sebagian proses penuaan seluler. Dan yang tak kalah canggih, biorobotika. Ini adalah robot-robot berukuran mikro yang dapat beroperasi di dalam tubuh manusia. Dikendalikan oleh AI dan sistem navigasi magnetik, robot-robot mungil ini bisa melakukan operasi yang sangat presisi di area yang sulit dijangkau, seperti membersihkan plak di pembuluh darah
atau menghancurkan tumor dari dalam. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada level individu, tapi juga akan mentransformasi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Analitik berbasis AI akan menjadi alat utama bagi pemerintah dan lembaga kesehatan global. Kita bisa mendeteksi wabah penyakit sejak dini hanya dengan menganalisis sampel air limbah, memantau percakapan di media sosial, atau melihat data dari perangkat wearable. Ini akan memungkinkan kita mencegah pandemi sebelum menyebar luas. Rumah sakit virtual dan layanan telemedicine akan menjadi hal yang umum, memberikan akses kesehatan berkualitas bagi semua orang, terutama di daerah terpencil atau negara berkembang. Anda bisa berkonsultasi dengan spesialis terbaik dunia dari ruang tamu Anda. Epidemiologi prediktif akan memandu strategi pencegahan penyakit secara real-time, menentukan kapan dan di mana vaksinasi paling dibutuhkan. Menjelang tahun 2040, fokus kesehatan masyarakat akan bergeser total. Dari sekadar mengobati orang sakit, menjadi mengelola sebuah ekosistem kesejahteraan yang kompleks, menggunakan AI untuk mencegah penyakit sebelum ia sempat muncul. Tentu saja, perjalanan menuju masa depan ini tidak tanpa tantangan. Ada isu etika, sosial, dan kebijakan yang serius yang harus kita hadapi. Pertama, keadilan. Bagaimana kita memastikan inovasi canggih ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya, dan justru memperlebar kesenjangan kesehatan global? Akses yang adil harus menjadi prioritas. Kedua, privasi. Data genetik dan kesehatan adalah informasi paling pribadi yang kita miliki. Kita harus membangun sistem yang sangat kuat untuk melindunginya dari penyalahgunaan oleh perusahaan atau pemerintah. Ketiga, batas etika. Sampai sejauh mana kita boleh melakukan rekayasa genetika, di mana batas antara menyembuhkan penyakit dan meningkatkan kemampuan manusia? Ini adalah dilema moral mendalam yang memerlukan dialog global dan regulasi yang bijaksana. Dan terakhir, akuntabilitas AI. Jika sebuah algoritma membuat kesalahan dalam diagnosis yang berakibat fatal, siapa yang bertanggung jawab? Dokter, rumah sakit, atau programmernya? Kita perlu kerangka kerja yang jelas untuk memastikan transparansi dan adanya pengawasan manusia dalam setiap keputusan medis yang dibantu oleh AI. Untuk mewujudkan masa depan yang cerah ini, diperlukan langkah strategis dari semua pihak. Pemerintah perlu berinvestasi besar pada infrastruktur AI, menciptakan regulasi bioteknologi yang etis, dan mendorong standar global untuk berbagi data kesehatan secara aman. Dunia bisnis dan industri harus fokus pada inovasi yang berpusat pada manusia, yang tidak hanya canggih, tetapi juga memberikan hasil kesehatan yang adil bagi semua. Bagi kita sebagai individu, perannya juga sangat penting. Kita perlu meningkatkan literasi digital dan kesehatan kita, memahami data kesehatan kita sendiri, dan secara proaktif menerapkan gaya hidup preventif. Kita juga harus belajar untuk mempercayai platform kesehatan digital yang sudah terverifikasi dan aman. Kita berada di ambang revolusi kemanusiaan berikutnya. Kesehatan bukan lagi hanya tentang menyembuhkan penyakit, tetapi tentang merancang masa depan di mana manusia bisa hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih berkualitas. Di era baru ini, teknologi menjadi biologi, dan kesehatan menjadi kecerdasan. Bangsa, lembaga, dan individu yang mampu menyeimbangkan kecepatan inovasi dengan kebijaksanaan etika adalah mereka yang akan memimpin abad baru ilmu kehidupan ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai konten seperti ini dan ingin terus mengikuti perkembangan dunia sains dan teknologi, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.